Halo guys, selamat datang di Mr. Like, tempat di mana kami akan mengupas berbagai topik menarik dari seluruh dunia. Pada episode kali ini kita akan membahas 7 negara yang dianggap paling berbahaya di dunia. Merilis dari laporan Indeks Perdamaian Global atau biasa kita kenal GPI. Laporan ini menjadi satu-satunya laporan yang mengukur seberapa berbahaya atau aman suatu negara. Penilaian tersebut didasarkan pada 23 indikator yang berbeda, termasuk teror politik, kematian akibat konflik internal, dan tingkat kejahatan lainnya. Laporan GPI juga mengevaluasi 163 negara yang mencakup 99,7% dari total populasi dunia. Mari kita jelajahi bersama dan lihat apa yang membuat negara-negara ini masuk dalam daftar negara-negara yang paling berbahaya. Afghanistan, negara di Asia Tengah yang telah mengalami perang dan konflik selama beberapa dekade, sejak invasi Soviet pada tahun 1979 hingga perang melawan Taliban dan kehadiran pasukan koalisi internasional. Afghanistan terus bergulat dengan ketidakstabilan. Negara ini mencapai skor GPI sebesar 3.554 pada tahun 2022. Afghanistan menjadi negara paling berbahaya di dunia karena dilanda perang, revolusi, dan perselisihan sipil selama beberapa dekade. Afghanistan memiliki jumlah kematian akibat perang dan terorisme lebih tinggi dibandingkan negara berperang lainnya. Yaman, negara di Semenanjung Arab yang dilanda perang saudara sejak tahun 2014. Konflik antara pemerintah yang didukung Saudi dan pemberontakan Houthi telah menciptakan krisis kemanusiaan yang besar. Menurut PBB, Yaman tengah mengalami krisis kemanusiaan karena konflik militer berkepanjangan. Bahkan, konflik ini telah memaksa 4,3 juta warga meninggalkan rumah mereka dan menyebabkan 14 juta warga beresiko terkena kelaparan serta penyakit yang mematikan. Suriah, terjebak dalam perang saudara sejak tahun 2011, konflik ini telah menyebabkan jutaan orang mengungsi dan ribuan orang tewas. Pertempuran antara pemerintah, kelompok pemberontakan, dan ISIS menciptakan situasi yang sangat berbahaya. Perang saudara yang terjadi di Suriah telah melanda sejak Maret 2011 dan perang tersebut menjadi perang paling mematikan selama abad ke-21. Tercatat pada Maret 2019, sebanyak 5,7 juta orang telah meninggalkan Suriah dan lebih dari 6 juta orang menjadi pengungsi internal. Konflik seperti kerusuhan sipil, perampokan, penyerangan, pembajakan mobil, dan penculikan menjadi dampak lemahnya supremasi hukum di luar ibu kota negara, yaitu Juba. Somalia, negara di tanduk Afrika yang terkenal dengan ketidakstabilan politik dan aktivitas bajak lautnya. Pemerintah pusat yang lemah membuat negara ini menjadi serangan kelompok militan seperti Al-Shabaab. Somalia telah mengalami konflik berkepanjangan dan ketidakstabilan politik akibat faksi yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan.
Konflik tersebut telah mengakibatkan krisis kemanusiaan, termasuk kekurangan pangan, pengungsian, dan terbatasnya akses terhadap layanan dasar, sehingga tak jarang terjadi pembajakan di wilayah pesisir. Rusia, negara besar dengan pengaruh global yang signifikan, namun juga dikenal dengan konflik internal dan eksternalnya. Intervensi di Ukraina dan ketegangan politik dalam negeri menciptakan risiko keamanan yang tinggi. Akibat dari perang Rusia dan Ukraina, korban sipil mengalami bahaya di bidang ekonomi. Selain itu, embargo perdagangan dan pembatasan internasional terhadap Rusia telah membebani perekonomian dan perdagangan pangan Rusia, sehingga menambah kesulitan bagi rakyat Rusia. Irak, negara yang telah menghadapi perang dan kekerasan sejak invasi Amerika Serikat pada tahun 2003, konflik sektarian antara Sunni dan Syiah, serta kehadiran ISIS membuat situasi di negara ini sangat berbahaya. Irak terus mengalami konflik internal dan eksternal, termasuk kemungkinan serangan teroris yaitu ISIS. Pelanggaran hak asasi manusia seperti penangkapan dan pembunuhan, termasuk pelanggaran kebebasan berkumpul dan hak perempuan masih sering terjadi. Libya, negara di Afrika Utara yang terjebak dalam kekacauan sejak jatuhnya Muammar Gaddafi pada tahun 2011. Berbagai kelompok milisi bersaing untuk kekuasaan, menciptakan lingkungan yang sangat tidak stabil. Kekuasaan Gaddafi pada tahun 1969 sampai dengan 2011, pemerintah otoriter yang berakhir dengan pemberontakan selama Arab Spring, mengakibatkan perang saudara pada tahun 2011 sampai dengan sekarang. Konflik antara pemerintah yang diakui internasional dan berbagai milisi. Itulah 7 negara paling berbahaya di dunia. Meski penuh dengan tantangan, banyak dari negara-negara ini memiliki sejarah yang kaya dan budaya yang menarik. Oke guys, sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Dan buat teman-teman semua yang udah mendukung dan mensupport channel ini, saya ucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini agar supaya saya makin semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Sampai bertemu lagi di video menarik berikutnya.